di hadapan-Mu. Kami berdiri di hadapan Tuhan, karena Tuhan pelihara hidup kami sedemikian. Kami ada dengan keadaan baik, kami sehat, kami hidup, kami bergerak, kami bisa menikmati hidup ini, karena Tuhan yang menganugerahkannya. Tuhan melindungi, Tuhan memagari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak mungkin yang bisa kami buat, tapi tanpa penyertaan Tuhan itu sia-sia. Banyak yang bisa kami nikmati, tapi kalau Tuhan tidak luaskan, maka itu juga sia-sia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan sebentar kembali akan membaharui kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan senantiasa. Banyak kali mungkin dengan hati ini kami melukai hati Tuhan. Kami tidak bisa merasa, tapi mungkin Tuhan merasakannya. Maka Tuhan, hanya firman-Mu yang bisa membersihkan, firman-Mu yang bisa menguduskannya. Itulah sebabnya kami mohon pengawalan Tuhan, roh Tuhan atas pikiran dan hati kami, supaya setiap perkataan-perkataan di dalam firman Tuhan ini, yang berlandaskan Alkitab tentunya, akan mengerjakan di dalam hidup kami satu pembaharuan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Lagi sekali Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran lagi yang lain, saudara, dari kitab Ulangan. Satu ketentuan-ketentuan yang terus ditambahkan satu persatu, supaya hidup umat Tuhan itu menjadi tertib. Memang yang namanya firman Tuhan itu sesuai dengan tulisan Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memberitakan kebenaran, ya, untuk menyatakan kebenaran dan memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan itu diberikan dengan tujuan ini. Hal kemudian apakah kelakuan seseorang berubah, itu adalah pergumulannya dengan firman Tuhan. Tapi apa yang Allah sudah lakukan di dalam hidup manusia, itu sudah merupakan bagian yang paling besar, sebutlah yang maksimal yang Allah lakukan. Memang tidak serta-merta firman Tuhan akan mengerjakan pembaruan atau kekudusan, ya, atau pemurnian, itu hanya secara sepihak dari Allah saja. Bahwa Allah juga menginginkan manusia dapat melakukan hal yang sama sesuai dengan kemampuannya, asal ada keinginan. Ya, asal ada keinginan. Sama seperti halnya di dalam rumah. Orang tua menginginkan seorang anak berkelakuan baik. Dan orang tua berusaha mengajar agar anak-anaknya berkelakuan baik. Tapi pada akhirnya kalau anak itu sendiri lebih suka untuk berkelakuan tidak baik, ya tidak tahu alasannya apa. Karena memang dunia ini tidak baik, saudaranya. Kalau diikuti ya bisa jadi tidak baik. Yang baik hanya Tuhan. Betul toh? Jadi kalau pilihan-pilihan itu nggak diambil, tidak bisa menjadi yang baik, tapi ikut-ikutan ingin tidak baik dengan orang lain, yang kita sebut secara umum dengan dunia, maka apa yang saudara sudah lakukan sebagai orang tua rasanya jadi sia-sia. Tetapi percayalah saudara bahwa yang kita kerjakan tuh gak akan sia-sia. Sekalipun mungkin orang tua mengajar seorang anak untuk menjadi baik, tapi anak tidak baik juga, maka jangan menganggap bahwa apa yang saudara lakukan sia-sia. Gagal atau berhasil itu masalah waktu buat saya. Tetapi yang penting apa yang kita buat tidaklah sia-sia. Yang sia-sia itu adalah kalau kita tidak melakukan apa-apa.
Lalu kita berpikir begini, antar ujung-ujungnya juga dia lebih dengar sama teman-temannya, misalkan begitu. Daripada dengar ajaran kita. Lalu kita bilang, tercapek-capek saya ajarin, ujung-ujung nggak bener juga. Maka itulah sebenarnya kesia-siaan. Sama seperti juga pada akhirnya di dalam konteks gereja. Kita mengajar jemaat untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu jemaat kemudian umat Tuhan memilih untuk melakukan apa yang menurutnya benar, tidak menghiraukan apa yang sebenarnya hati Tuhan inginkan. Itu kan tidak berarti bahwa apa yang sudah gereja lakukan, apa yang sudah pengkhotbah lakukan, apa yang sudah gembala lakukan, itu menjadi sia-sia. Tidak juga. Justru kalau saya berdiri sebagai gembala misalkan, saya berkata, ngapain saya khotbahin, ujung-ujungnya jemaat begitu-begitu aja juga. Itulah kesia-siaan. Paham saudara ya? Jadi di dalam firman Tuhan pun yang kita pelajari seperti itu. Allah memberikan kepada orang Israel ini hukum-hukumnya nggak cuma 1-2 poin. Tidak cuma 1-2 kalimat. Tapi bahkan sampai ratusan kalimat. Puluhan poin. Kalau itu seandainya kita buat poin-poinnya dari kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan yang kita sudah pelajari ini sampai mungkin hampir 4 tahun sudah. Di dalam Alkitab kita nggak tahu poin-poinnya, tapi kalau dibuat poin, ya, nomor 1, nomor 2, sebutlah kayak kita menyusun sila-sila di dalam Pancasila. Ini udah sampai puluhan poin, mungkin ratusan poin bahkan. Tetapi ketika umat Tuhan tetap juga gagal melakukannya. Kan pekerjaan Allah tidak juga bisa dibilang gagal. Bahkan pekerjaan Allah tidak sia-sia. Allah tetap bekerja. Justru seandainya Musa berkata, udah Tuhan gak usah berfirman. Capek berfirman banyak-banyak, ntar orang Israel juga nggak perhatiin. Maka Musa telah melakukan hal yang sia-sia di situ. Jadi kesia-siaan itu dihitung ketika kita bisa melakukan tapi tidak melakukannya. Itulah hitungan dari kesia-siaan. Tapi apa yang terjadi setelah kita melakukannya? Apa yang terjadi bahkan ketika Allah sudah berbuat banyak? Itu tidak bisa dihitung sebagai satu kesia-siaan, saudara. Karena resiko dari sebuah pekerjaan itu, kalau seandainya kita tidak mendengar satu berita yang menyenangkan, ya mungkin kita mendengar berita yang tidak menyenangkan, itu aja. Tapi firman Tuhan itu ditambahkan, bukan supaya beban umat Tuhan menjadi lebih banyak. Hanya satu tujuan, supaya muncul tertib hidup. Supaya orang Israel tahu kebenaran. Supaya umat Tuhan dapat diperbaiki dari kelakuan-kelakuan yang salah. Tapi tidak serta-merta firman Tuhan datang, kelakuan orang jadi benar. Itu perlu pergumulan, perlu pilihan-pilihan di dalam hidup seseorang, termasuk di dalam hidup kita. Jadi sebanyak apapun firman Tuhan saudara dengar, maka seharusnya saudara dikondisikan untuk lebih banyak melakukan kehendak Tuhan. Hal apakah itu akan mendatangkan manfaat dengan segera, itu urusan lain. Dan kalau ternyata belum mendatangkan manfaat dengan segera, kita masih seperti diuji, berkat-berkat Tuhan masih seperti ditunda, jangan sampai kita bilang firman Tuhan itu gagal. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Karena inilah justru yang sedang dikerjakan Allah di dalam kehidupan umatnya. Allah menuntun umatnya begitu rupa 40 tahun. 38 tahun diantaranya itu dengan pemberian firman Tuhan. Bahkan dengan perbuatan-perbuatan ajaib. 38 tahunnya itu mungkin adalah perjalanan itu sendiri yang jauh lebih melelahkan. Kalau dikumpul-kumpul saudara ya, maka perjuangan orang Israel dalam menghidupi firman Tuhan mungkin
Dihitung hanya 38 tahun itu dari 40 tahun pengembaraan mereka. Tapi apa yang mereka dapat? Tidak ada. Tapi apakah karena tidak ada, maka Allah kemudian membatalkan semua atau menarik kembali firman Tuhan karena dianggap firman Tuhan tidak bisa mengubahkan apa-apa. Firman Tuhan ini ya dan amin. Dia pasti akan melakukan sesuatu atas dasar kekuasaan Allah atau kedaulatan Allah. Tapi dia bisa menjadi tidak berguna apa-apa atas dasar kesombongan manusia. Itu saudara garis bawahi. Sekali lagi ya saya katakan ya. Firman Tuhan itu pasti akan melakukan segala sesuatu atas dasar kedaulatan Allah, kekuasaan Allah. Tapi di satu pihak, di lain pihak, firman Tuhan bisa menjadi gagal oleh karena kesombongan manusia. Jadi bukan firman Tuhannya yang bermasalah, bukan kedaulatan Allahnya yang dianggap mungkin kurang kekuatan, tapi karena kemauan manusia juga masih bermasalah. Nah, karena itu setiap firman Tuhan kita harus pahami sebagai satu ketentuan, sebagai satu kehendak Allah untuk mentertibkan hidup. Tapi kalau pilihan-pilihan itu membuat kita menjadi seperti terbebani, maka sebenarnya hanya ada dua pilihan, saudara. Saudara mau menjadi orang yang terikat, atau saudara mau menjadi orang yang bebas. Itu makanya saya ambil judul khotbah itu. Antara ikatan dengan kebebasan. Mana yang mau kita pilih, dan mana yang mau kita rasakan. Apakah ikatan itu tidak baik? Apakah kebebasan itu hanya menghasilkan yang baik? Belum tentu. Ada orang yang terikat malah bisa bebas. Tapi ada orang yang bebas malah tidak bertanggung jawab hidupnya sehingga terhilang. Dan ini akan kita bahas, saudara. Supaya hal ikatan dan kebebasan ini dapat menentukan sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Karena di dalam Alkitab dinyatakan juga Allah juga mengikatkan diri atas sesuatu, tapi juga membebaskan diri karena sesuatu. Saya kasih konsepnya begini. Allah terikat sebenarnya dengan firman-Nya. Allah terikat dengan pekerjaannya sendiri. Tapi dia membebaskan dirinya dari tuntutan atau dari standar yang dituntut dari pekerjaannya. Allah menciptakan manusia dengan rupa dan gambar Allah. Allah terikat dengan itu. Karena memang demi ikatan itu, dia akan menciptakan manusia dengan kualitas sedemikian. Nggak asal-asalan. Tetapi Allah membebaskan dirinya untuk tidak dituntut dengan ikatannya. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak stres. Kenapa ini Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Emang ada yang salah dengan cara saya menciptakan? Allah slow aja. Ya udah, kamu keluar aja dulu deh dari Taman Eden. Kamu keluar untuk kemudian menggumuli hatimu. Kamu buat apa sih sebenarnya? Cobalah kamu renungkan hidupmu ini. Baik nggak sih untuk engkau sendiri? Mendatangkan manfaat nggak sih? Udah saya usir kamu keluar. Tapi kalau ada apa-apa, datang kepada saya. Akan gitu. Itu tandanya Tuhan membebaskan dirinya dengan ikatan standarnya. Kalau Tuhan kemudian ikatkan dirinya dengan standar, maka Tuhan bilang, Adam dan Hawa, begitunya nggak becus lu. Cuman makan buahnya nggak bisa milih lu. Udah, gua matiin lu. Nah gitu. Itu tandanya dia terikat dengan standarnya. Jadi apa yang Allah ikat, Allah bisa bebaskan dirinya dengan ikatannya. Allah terikat dengan firman. Bahwa manusia yang jatuh dalam dosa akan hilang kemuliaan Allah. Tetapi siapa yang kemudian datang kepada Tuhan untuk minta ampun, Allah akan pulihkan. Itu ikatan kerjanya Tuhan. Tetapi Allah bebaskan dirinya dari standarnya.
Supaya ketika manusia mungkin belum nyadar, lalu manusia itu belum mau untuk minta ampun kepada Tuhan, Tuhan gak bilang kepada manusia, susah banget sih minta ampun, cuma ngomong satu kalimat aja, minta ampun ya gitu. Allah nggak terikat dengan itu. Allah tungguin, ya udah, saya tunggu sampai kamu sadar minta ampun itu apa. Sampai kamu sadar dosa itu apa. Nanti kalau sudah sadar, datang kepada Tuhan. Sampai seperti itu yang Alkitab katakan. Kalau Allah terikat dengan standarnya, maka ketika manusia disuruh minta ampun lalu tidak minta ampun, Allah pasti binasakan. Tapi kebinasaan itu kan nanti. Kebinasaan itu masih bisa ditunda. Ada yang Allah ikat. Tetapi keikatan itu justru membebaskan dirinya untuk dapat berbuat benar, untuk dapat berbuat atas dasar belas kasihan, sehingga seluruh manusia punya kesempatan untuk menerima kemurahan Tuhan. Itu contoh. Jadi sekarang pada kita apa ikatan itu? Dan seperti apa kebebasan itu? Supaya kalau kita ikat Tuhan, saya hanya ingin hidup untuk Tuhan. Itu berarti saudara terikat dengan Tuhan. Saya hanya ingin hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ikatan. Tetapi ketika Alkitab berkata, orang yang mau hidup untuk Tuhan, hendaklah melakukan firman Tuhan. Ikatan itu kira-kira masih menjadi ikatan atau sudah jadi kebebasan? Kalau jadi ikatan, kita stres. Alkitab bilang, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, harus begini. Stres kita. Kecuali kita bebaskan diri kita. Tuhan, memang saya ingin menyenangkan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan suruh lewat Alkitab harus begini. Mesti begitu, tidak boleh begini. Saya lakukan dengan senang hati. Itulah yang disebut dengan kebebasan. Satu saat kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, ada saatnya kita membebaskannya. Bukan berarti kita melepas ikatannya. Bukan berarti kita membuang ikatannya, tapi kita bawa ikatan itu dengan senang hati. Saudara, kita bawa ikatan itu di dalam pergaulan kita tanpa malu. Seandainya ada status tahanan kota, seorang dengan status tahanan kota, saudara tahu tahanan kota itu apa? Orang yang terpidana tetapi masih diizinkan berkeliaran di dalam kota, bukan di dalam penjara, oleh karena status tertentu. Misalkan dia adalah pejabat publik, orang yang dikenal baik, misalkan begitu. Tapi kemudian dijadikan salah oleh karena sesuatu hal. Maka untuk status-status itu dia terpidana, tapi nggak kayak yang lain. Dia harus dikerangkeng di penjara. Dia masuk tahanan kota, artinya dia masih boleh seliweran di sekitar kota saja, misalkan Jakarta. Tapi kalau keluar dari Jakarta, maka dia akan ditangkap. Nah sekarang status tahanan kota itu artinya apa? Harusnya kan dia tetap ditahan. Ada status tahanan, cuman dia keliaran. Ada status di mana dia masih terikat. Terikat sebagai apa? Sebagai seorang terpidana. Tapi dia boleh berkeliaran. Cuman yang kita lihat sekarang kan tidak. Status tahanan kota ini bahkan nggak dikerangkeng juga. Gitu ya. Tidak ada tulisan tahanan gitu. Kayak di penjara. Kalau di penjara kan suka pakai baju tuh. Nanti tulisannya tahanan kan gitu. Yang tahanan kota enggak, masih bisa pakai jas. Makanya orang jadi takabur. Menganggap bahwa dia bukanlah tahanan. Karena dia orang bebas. Harusnya kan. Dia tetap walaupun dia keliaran. Dia tetap di kerangkeng. Pakai baju tahanan. Nah bebas tuh. Silakan lakukan pekerjaannya. Tapi dia harus tahu bahwa dia tetap seorang yang terpidana. Hanya dia diberi kesempatan untuk tetap mengerjakan tugasnya. Kan harusnya seperti itu. Sehingga dia sadar.
Kalaupun saya bisa bebas melakukan sesuatu, tapi saya masih terikat dengan status saya. Dan itu membuat orang mawas diri. Anak Tuhan disuruh bebas. Lakukanlah kehendak Tuhan dengan bebas. Maksudnya, saudara, tanpa harus saudara pergi tulis di sini orang Kristen. Tanpa saudara harus keluyuran mungkin kemana-mana. Lalu kemudian saudara pakai baju jemaat Tuhan, orang Kristen. Gak perlu ada tulisan itu. Tapi ketika saudara bebas menjalani hidupmu, engkau tahu bahwa engkau sedang terikat sebagai umat Tuhan. Ngerti maksud saya? Daripada kita bebas, sok-sok bebas, pakai baju jemaat Tuhan, GBD Losuwan lagi misalnya begitu. Orang Kristen paling setia loh, misalkan gitu. Tapi hidupmu gak jauh beda dengan orang-orang gak kenal Tuhan. Itu bukan kebebasan. Itu namanya pencemooh, saudara. Melakukan sesuatu yang jahat, tetapi menggunakan label dari orang-orang baik. Itu yang gak boleh. Jadi saudara tahu sekarang, apa yang disebut dengan ikatan, apa yang disebut dengan kebebasan. Bebas bukan semaunya, mengikat bukan berarti memperbudak. Ikatan itu hanya bentuk tanggung jawab. Apa yang harus kita buat yang paling benar, tapi jangan kemudian merasa stres. Aduh Tuhan, jadi orang benar itu susah banget ya. Banyak benar ayatmu harus saya aminkan. Banyak benar Alkitab harus saya iyakan. Gitu. Banyak betul larangan-larangan yang harus saya jauhkan. Gitu. Seolah hidup saya itu sempit. Loh, yang sempit itu ego kita atau perasaan. Ayo coba saudara renungkan. Yang sempit itu ego kita atau perasaan. Beda perasaan, beda ego. Yang bikin sempit itu ego. Maka jangan sampai melayani Tuhan dengan ego. Kalau melayani Tuhan dengan ego, kita akan menilai dengan bisa nggak bisa, cukup nggak cukup, gitu. Sesuai nggak sesuai. Dari mana ukurannya? Saya melayani, yang saya dapat apa? Nah, itu melayani ego. Saya berkorban. Kira-kira imbal baliknya apa? Itu ego. Kalau saudara melayani dengan bebas, nih saya mau melayani 24 jam, terima apa? Nggak usah, saya nggak mau mikir terima apa. Yang penting saya beri untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, makin dewasa kita untuk dapat menilai yang disebut dengan mengiring Tuhan atau memenuhi ego atau mengiringi ego kita. Itu beda. Nah, maka supaya jelasnya, mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-15. Saya hanya fokus pada 11 ayat pertama. Ya. Walaupun ada ayat-ayat lain di bagian ini yang perlu kita lihat. Tapi sebenarnya dalam 11 ayat pertama inilah orientasi dari ikatan dan kebebasan seseorang itu didasarkan dari sini, saudara. Karena manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya uang alias do it. Kalau do it sama duit itu beda, saudaranya. Kalau do it itu apa-apa lakukan. Tapi kalau do it apa-apa perhitungan. Betul nggak? Do it, ayo lakukan aja. Oke. Gitu. Nggak pakai perhitungan. Tapi kalau do it, hitung-hitungan dia. Gitu. Nah, hitung-hitungan ini yang menentukan siapa yang terikat, siapa yang bebas. Betul kan? Kita baca ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ulangan 15. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan utang. Inilah cara penghapusan utang itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena ia telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan tahun ke-7. Jadi nggak tiap tahun, ada waktunya. Ayat 3, dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu harus kau hapuskan.
Jadi penghapusan hutang piutang ini hanya terjadi dalam dua kondisi. 7 tahun sekali, tiap tahun ke-7 dan kelipatannya, dan hanya berlaku untuk sesama Israel. Kalau untuk orang asing, silakan ditagih. Tidak masalah. Tapi nanti ada aturan ketiga yang harus dilakukan untuk melindungi apa yang tadi saya sebut dengan ego tadi. Ayat 4 dulu. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Catat dulu baik-baik berita pertama. Alkitab bilang tidak ada orang miskin. Semua orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan dipelihara Tuhan. Amin ya. Tidak ada orang miskin. Masa sih tidak ada orang miskin? Lihat dulu Alkitab bilang apa. Tapi yang jelas yang pertama, ayat 4 sudah dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin. Kalau kondisi yang pertama dilakukan. Apa itu? Penghapusan hutang di tahun ke-7 dan bagi sesama orang Israel. Maka Tuhan jamin, kalau itu engkau lakukan, tidak akan ada orang miskin. Itu kondisi normal. Oke ya. Kita sebut ini kondisi ideal. Namanya kondisi ideal. Tetapi lain lagi ceritanya. Ayat yang kelima. Asal saja engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, ini ada syaratnya. Supaya kondisi ideal ini terjadi. Apa kondisi ideal? Tidak akan ada orang miskin kalau tahun ke-7 dan sesama orang Israel dihapuskan hutang piutang. Kira-kira menurut saudara, ngenakin seseorang atau nggak ngenakin seseorang kalau begini? Makanya syaratnya cuma satu. Asal saja engkau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kondisi normal ini terjadi kalau kita berani mempertaruhkannya. Oke lah, karena firman Tuhan bilang begitu, ya udahlah. Mau kayak dia untung di dia, rugi di gua, nggak masalah. Yang penting firman Tuhan sudah bilang begitu dan saya melakukannya. Setuju? Nah, ini aminnya udah berat ya. Nggak selantang tadi, amin gitu. Sekarang saudara mikir dulu, mau bilang amin kayak gimana rasanya gitu. Nggak apa-apa, ini namanya kita berproses saudara ya. Gitu. Karena kondisi ideal ini simple, gampang. Hanya syaratnya harus dipenuhi. Nah, syaratnya yang bikin gak gampang. Asal engkau turuti firmanku, dan firmanku berkata, tahun yang ke-7 dan sesama orang Israel kau hapuskan hutang piutang, maka tidak ada orang miskin. Artinya, kalau tidak ada orang miskin, yang saudara pinjemin gak untung-untung amat, saudara yang memodalin juga gak rugi-rugi amat. Itu maksudnya tidak ada orang miskin. Yang ngutang juga nggak akan untung, yang ngasih utang juga nggak akan rugi. Nah, itu perlu tahu dulu nih, karena ini baru kondisi idealnya. Ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Kedepannya Allah akan memberkati orang-orang yang meminjamkan ini, yang menjadi piutang ini, sebagai orang-orang yang akan menguasai banyak orang, tapi hidupnya nggak dikuasai. Umat Tuhan ini luar biasa, saudara. Orang Israel ini. Saya pikir ayat ini penggenapannya sampai hari ini. Bangsa Israel itu boleh dikatakan adalah bangsa yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Oh iya. Bahkan merekalah mungkin yang hampir banyak mulai menguasai dunia ini. Khususnya dengan teknologi mereka, dengan kepintaran mereka. Mereka yang kuasai. Semua ahli-ahli teknologi itu dari orang Israel, saudara. Walaupun itu datangnya dari negara Amerika,
termasuk dalam tanda kutip orang Cina. Loh, orang Cina itu benih Abrahamnya ada. Jangan saudara pikir tidak ada. Benih Abraham ada. Karena bangsa Cina itu pun lahir dari keturunan Abraham. Itu saudara secara lihat Alkitab. Hanya di hari Sabtu kita belum nyampe saudara ya ke situ ya dari kitab Kejadian. Nanti kalau sampai kitab Kejadian pasal 11 kita akan uraikan itu. Walaupun sebenarnya seingat saya 4 tahun 5 tahun lalu kita pernah kupas ini. Bahwa orang-orang Cina itu pun adalah benih dari Abraham juga. Seorang hamba Tuhan yang sudah bolak-balik ke sana saudara. Tapi bukan untuk liburan ya, tapi bermisi ke daerah-daerah tertentu di Cina sampai masuk kepada gereja-gereja bawah tanah mereka. Itu ada gereja bawah tanah di sana. Mereka kaget menemukan ada artefak-artefak atau patung-patung yang mereka beri nama Abraham dan anak-anak 6 anaknya dari keturunan. Hoksan, Medan, Midian, itu ada 6 anaknya. 6 anak Abraham dari garis ketura yang menjadi cikal bakal bangsa Cina. Itu mereka simpen patungnya. Jadi orang Cina pun yang di sana, mereka menyadari bahwa kami ini juga adalah keturunan Abraham. Walaupun bukan dari anak perjanjian. Karena anak perjanjian adalah Ishak saja. Tapi yang jelas mereka itu adalah keturunan Abraham. Allah berkati. Allah berkati saudara bangsa ini. Sekarang pun kemajuan teknologi dari mereka juga sekarang sudah cukup disegani. Nah saudara sudah tahu itu. Kalau dulu 5-10 tahun lalu kita bilang barang Cina gitu. Kayaknya gimana gitu. Sekarang kita bilang barang Cina sudah mulai bangga. Kenapa? Bukan barang KW. Ngerti maksudnya kan? Barang mana itu? Beli di mana? Di Hong Kong gitu kan. Itu kan berarti kesannya kayak barang KW. Sekarang orang beli begitu barang mana? Barang Cina. Itu nggak rasa KW lagi saudara. Bukan rasa barang tiruan, sudah rasa barang asli. Karena memang Tuhan sudah mulai berkati bangsa ini. Nanti kita kupas ya. Karena bukan untuk khotbah hari ini pengupasan itu, nanti jadi panjang. Tapi yang jelas saudara, apa yang ditulis di ayat 6, saya mulai melihat Allah mulai genapi itu di dalam kehidupan bukan hanya orang-orang Israel, tapi benih Abraham. Benih Abraham. Orang Israel benih Abraham. Orang Arab itu benih Abraham. Orang Cina benih Abraham. Wah itu ada garisnya. Di dalam kitab Kejadian ditulis di situ. Dan orang-orang ini diberkati. Bukan diberkati dengan duitnya, tapi akal mereka, kecerdasan mereka. Betul-betul seperti yang ditulis dalam kitab Daniel. Apa yang dalam kitab Daniel ditulis? Mereka ini 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang Kasdim katanya. Luar biasa kalau 10 kali lebih cerdas, hitungannya apa? Hitungannya berarti kan harus hitungan IQ sekarang. Kira-kira IQ-nya sampai berapa? 100 lebih? Gitu. Atau hampir 200? Atau IQ jongkok? Nah, gitu. Tahu IQ jongkok? Artinya rendah banget, kayak orang jongkok. Rendah, begitu. Artinya otaknya itu di bawah, begitu. Masih untung IQ jongkok daripada ada yang disebut otak udang. Tahu otak udang itu apa? Karena udang itu otaknya dekat sama duburnya. Kan bentuknya kan begini. Duburnya itu dekat sama otaknya. Gitu. Untung kita otak sama dubur jauh. Saya nggak ngebayang kalau otak sama dubur kita juga dekat kayak udang, saudara. Makanya marah kita kalau disebut otak udang. Artinya otak sama dubur dekat. Gitu. Makanya jangan jadi manusia otak udang, saudara. Gitu. Ya. Seperti orang nggak punya otak, masih mending IQ jongkok, jaraknya masih ada. Tapi lebih bagus apa? Ya lebih bagus orang yang memang bijaksana. Tapi bijaksana belajar dari sini itu bagaimana? Lakukan yang ideal.
Kalau firman Tuhan bilang begini, oke, saya lakukan. Saya nggak mau mikir apakah saya untung dia rugi, itu nggak saya mikir. Tapi yang penting kalau saya lakukan firman Tuhan, saya telah berbuat kebenaran. Itu aja dulu. Makanya firman Tuhan menulis di ayat yang ke-6 itu tadi. Ayat yang ke-5, asal saja engkau mendengar baik-baik. Dan apalagi tadi, melakukan dengan setia. Kata asal saja ini artinya kau jangan asal-asalan maksudnya. Tapi harus nyimak, harus paham betul bahwa ada pertaruhan Tuhan di dalam setiap firman-Nya. Kalau Tuhan bilang gak akan ada orang miskin, asal engkau percaya dan lakukan dua hal tadi. Hapuskan hutang di tahun ke-7 dan hanya hapuskan untuk orang-orang sesama Israel. Kalau orang asing silahkan. Gitu ya. Yang sesama anak Tuhan, sesama Israel, kau hapuskan. Anggap aja gak ada. Tagihan-tagihan dinolkan. Tanpa saudara mikir panjang untung rugi, kalau engkau bilang, oke Tuhan, siap saya lakukan. Maka saudara sudah mendapatkan satu kemenangan. Apa itu? Bebas. Nah itu dia. Bebas dari pikiran keenakan tadi. Ya, sayang deh. Ya, nah gitu tuh. Yah itu yang bikin gak bebas saudara. Yah itu yang bikin saudara jadi enggak enak ikut Tuhan. Makanya asal saja engkau mendengar. Nanti yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, persis seperti yang Tuhan buat bagi orang Israel sekarang di ayat 6. Saudara akan menguasai orang dan orang gak akan menguasai saudara. Sekarang itu, siapa yang disebut orang negara yang berkuasa adalah dia yang bisa memberikan pinjaman paling banyak. Yang negara-negara harus bayar utangnya. Maka negara ini akan disebut sebagai negara adikuasanya. Jadi sekarang saudara nggak bisa bilang Amerika negara adikuasa. Oh tunggu dulu, ternyata Amerika juga banyak utang. Misalkan begitu. Oh berarti kalau gitu bukan adikuasa ini. Negara yang memang tidak akan dapat dirongrong. Oleh karena apa? Dia cukup. Dia nggak kekurangan, bahkan dia bisa memberikan. Negara ini disebut dengan menguasai orang. Bayangkan kalau itu dalam hidup saudara. Saudara disebut menguasai orang. Tapi ketika kondisi ini mungkin sedang membuat saudara naik daun. Oh saya sudah menguasai orang ini, kenapa? Dia minjem ke saya, ini minjem ke saya. Jaga hatimu. Jangan engkau ikat itu. Kalau engkau terikat di sini, hancur hidup kita. Makanya jangan salah mengikat, jangan salah membebaskan diri. Lanjut ayat yang ke-7 sekarang saya baca. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudara yang miskin itu. Ini berarti ada kondisi yang tidak normal. Kondisi normalnya itu apa? Alkitab bilang ayat yang ketiga, ayat yang kedua, tidak ada orang miskin. Ya, itu yang kondisi yang ideal. Tidak ada ayat 4, maka tidak akan ada orang miskin. Tapi kemudian ayat 7 berkata, jika sekiranya ada, berarti ini ada kondisi kedua. Namanya kondisi realita. Jadi ada kondisi yang sesungguhnya, yaitu kondisi ideal, kondisi yang seharusnya. Tapi ada kondisi yang disebut dengan yang terjadi, yaitu kondisi realita. Kadang ideal sama realita ini suka nggak cocok memang. Idealnya anak Tuhan diberkati, idealnya anak Tuhan masuk surga, ideal. Tapi realitanya, kok ada anak Tuhan yang sepertinya susah banget hidupnya. Bahkan Alkitab bilang, ada anak Tuhan yang makan hampir tidak selamat. Menuju ke neraka. Loh, berarti bukan
bukan salah kondisi ideal. Justru ada kondisi kedua yang bukan ideal. Yang ideal ya tetap. Memang yang namanya kehendak Tuhan pasti akan menghasilkan kemenangan, akan menghasilkan berkat, mengantar ke sorga. Itu nggak usah diotak-atik, itu udah ideal. Nggak akan ada salahnya. Tapi kalau ternyata ada kondisi kedua yang disebut dengan kondisi real, realita, kondisi real, kondisi yang sesungguhnya, maka itu yang perlu kita antisipasi. Apa ini? Saya baca lagi ayat 7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negerimu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jadi ini kondisi bukan karena nggak ada uang, tapi mungkin kondisi karena serakah. Harusnya dia bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi lebih suka dia ngutang. Bukan ngutang karena nggak punya uang, tapi ngutang karena rakus. Beda loh saudara. Kalau dia ngutang, saya nggak punya uang buat makan, buat sikat gigi nggak punya, lain cerita. Tapi ada yang bilang, tolong dong saya nggak punya uang buat beli gedung tuh tingkat 50 tingkat. Itu kan rakus namanya. Ya kalau nggak ada uang nggak usah dibeli. Tapi ada di dunia ini yang merasa perlu hutang untuk melakukan hal itu. Memang awalnya kalau untuk tataran bisnis masih dianggap normal. Tapi lama-lama juga nggak normal. Nah kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi artinya kalau mau dibilang yang betul-betul miskin, harusnya apakah dia masih bisa mencukupi kebutuhannya saja. Kalau masih bisa, maka kembali pada kondisi awal tadi. Seharusnya nggak ada orang miskin. Jadi yang bikin miskin itu apa? Rakus. Yang bikin miskin itu apa? Maruk. Yang bikin miskin itu iri hati. Wih, ini orang ini bisa tiap hari makan di restoran. Gue di restoran mau nunggu 2 minggu sekali. Ah, iri tuh. Maka saudara ngutang. Gue pinjem dong. Kenapa? Gue pengen makan di restoran. Itu yang bikin miskin, saudara. Kan ini lihat kalau kita bilangnya. Supaya kebuka semua ya. Saya baca lagi ayat 8 ya. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpah, cukup untuk keperluannya. Cuman kan kita nggak tahu. Dan kita memang nggak berhak seringkali. Saya mau pinjam uang, buat apa? Gitu. Buat beli apa? Gue mesti tahu dulu. Gitu. Wah kayaknya jangan-jangan kalau udah ribet kayak begini dia bilang, wah gua gak usah minjem sama lu deh, pusing gitu. Nih, Alkitab bilang buka aja lebar-lebar, bantu aja. Tapi saudara tahu memang karena dia tidak punya apapun untuk kebutuhannya. Kalau saudara tahu dia bisa membiayai kebutuhannya, hanya mungkin untuk egonya dia ngutang, saudara berhak untuk tidak memberi. Daripada nanti saudara menggenggam dia, menguasai dia, kan saudara yang juga berbuat dosa nanti. Bisa paham maksud saya? Saudara kejar-kejar dia, utang gue mana? Sudah tahu saudara bakal salah nanti gara-gara kasih pinjaman, saudara kasih pinjaman. Yang salah bukan yang terima duit saudara, dia mah enak-enak aja. Tapi kan saudara yang minjemin, saudara yang salah. Hati-hati itu. Karena kalau kemudian masuk ayat yang ke-9, ini yang fatal, ayat 9. Hati-hati. Supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursilah. Apa itu? Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberi apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Dia ngitung nih. Kan orang yang punya duit ini kan pasti ngitung. Wah, udah 6 tahun 11 bulan.
27 hari. 3 hari lagi penghapusan hutang. Wah, nggak bisa ini, ntar gue yang rugi ini. Langsung saudara bilang, itu surat rumah lo yang ada tangan gue jual ya. Gitu. Nah gitu tuh, itu maksudnya ayat 9 ini. Maka akan ada orang miskin kalau begitu, saudara. Tapi miskin itu karena ego kita. Karena kita mikir bahwa harus kita yang untung, orang lain tidak boleh untung. Kondisi ini nggak sesuai dengan kondisi pertama. Karena kondisi pertama Tuhan bilang tidak akan ada orang miskin. Artinya yang memberi pinjaman nggak akan rugi, yang diberi pinjaman nggak akan untung. Percayalah itu, saudara. Kalaupun nanti dia untung dengan baik karena Tuhan berkati, maka belum ditagih pun dia akan kasih pulang. Nih duitmu. Sekarang saya sudah diberkati. Bahkan kalau bisa saudara kasih kemudian, nih saya kasih keuntungan saya sedikit buat kamu. Bagi-bagi berkat aja. Bukan berarti saya lebih kaya dari kamu. Enggak. Jadi jangan saudara pikir kemudian karena dia duitnya lebih banyak, gue nggak ngasih. Ini aturan ini dibuat supaya seseorang membebaskan diri dari ego. Supaya setiap orang bermurah hati melakukan apa saja atas nama Tuhan. Memberi walaupun dia nggak punya lebih banyak dari yang dia kasih. Saudara mungkin bilang, ya dia lebih kaya dari gue. Masa gue mau kasih uang? Gitu. Bukan karena dia kaya lalu kita nggak kasih uang. Karena kita anggap uang kita jadi nggak ada harganya. Loh, pemberianmu itu kan tetap di mata Tuhan dihitung, saudara. Mau kayak orang itu terima dengan senang hati urusan dia. Dia terima dengan nggak senang hati urusan dia. Mau kayak dia terima, ya cuma 10.000 misalkan gitu. Gua mah banyak segepok begini. Urusan dia. Tapi saudara sudah melakukan firman Tuhan itu. Gak usah menjadi kecil hati. Tuh kan, gara-gara gue cuma ngasih 10.000 sama orang kaya, gue diejek-ejek. Itu bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah saudara melakukan firman Tuhan. Orang yang nerima mau bersyukur atau mau mengejek, urusan dia dengan Tuhan. Paham gak di sini? Jadi jangan kemudian saudara tertahan untuk gue pengen ngasih sama orang itu, tapi kayaknya dia lebih kaya. Udah deh, gue pakai sendiri. Itu dosa buat saudara malah justru. Kalau Tuhan kasih gerakan saudara untuk ngasih, nggak usah lihat orang ini banyak duit atau tidak. Yang penting saudara sudah melakukan firman Tuhan. Dan paling tidak saudara sudah membebaskan dari ego. Nanti lama-lama saudara Tuhan berkati. Segepok. Gitu. Kenapa bisa segepok? Soalnya ini yang minggu lalu saya mau kasih nggak jadi. Yang ini minggu kedua saya mau kasih nggak jadi. Kenapa? Karena yang saya mau kasih lebih kaya. Lama-lama numpuk semua. Saudara jadi apa? Mikir dengan uang segepok. Jadi rusak. Kalau gitu gue beli ini di sini, beli kulkas, lemari es, 4 pintu, apalagi segala macam. Kenapa? Merasa banyak duit. Padahal itu harusnya saudara sudah beri kepada orang lain. Apa yang membuat kita terikat dan melahirkan dosa, justru itu yang harus saudara lepaskan. Tapi ikatan adalah ketika saudara mau melakukannya dengan senang hati. Itu ikatan. Jadi jangan salah definisi. Ikatan bukan berarti membebani saudara atau bikin saudara tertekan. Ikatan itu hanya bentuk tanggung jawab. Tapi lakukanlah dengan senang hati dan dengan bebas. Ayat selanjutnya, saya baca supaya selesai, saudara. Ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpah, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Ini kan kondisi yang kedua tadi tuh. Ayat 4 Tuhan bilang gak ada orang miskin. Tapi sekarang kenapa di sini? Ayat 11 Tuhan bilang orang miskin gak ada hentinya itu akan ada di negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Kenapa bisa seperti bertolak belakang? Karena ternyata dunia ini lebih banyak sudah terjadi hal-hal yang tidak ideal lagi. Ada orang miskin bukan karena dia nggak punya uang.
Tapi tadi saya katakan miskin oleh karena rakus, egonya. Atau ada orang miskin oleh karena dosanya sendiri. Dia telah menghabiskan uangnya hanya untuk nafsunya. Berapa tahun lalu ada seorang dokter kecantikan di Singapura. Dokter ini akhirnya sudah dinobatkan sebagai orang terkaya di Singapura. Dokter kecantikan. Terkaya sudah. Mungkin jangan-jangan terkaya sudah di Asia. Tiba-tiba saudara karena merasa duitnya banyak, dia main judi. Gitu. Tapi bukan judol, ya. Bukan judi online, ya. Judi onsite ini. Judi judon, gitu ya. Judi di meja judi. Dia serahkan duitnya semua. Kalah. Dia pikir, gue masih punya duit ini. Nafsu dia serahkan kemudian hak-hak kepemilikan untuk satu kepemilikan tertentu. Kalah lagi. Sekarang dia sudah nggak punya duit, dia sudah nggak punya properti istilahnya, nggak punya harta, bergerak tidak bergerak dia nggak punya. Saudara tahu apa yang dia buat? Dia naik ke apartemennya di lantai paling tinggi, lalu dia jatuhkan dirinya, alias bunuh diri. Itu di berita sudah berapa tahun yang lalu. Dokter kecantikan terkaya di Singapura mati hanya gara-gara egonya. Sudah kaya, mau lagi cepat kaya dengan judi. Begitu hilang banyak stres, mau dapatkan banyak lagi dengan cara jual dia punya aset. Nggak balik duitnya, yang ada hilang semua. Alkitab bilang orang kayak begini masih akan terus ada. Bukan karena miskin tidak ada uang untuk membiayai kebutuhan. Tapi dimiskinkan oleh nafsunya. Yang seperti itu banyak. Saya tidak ingin jemaat di Lusupan itu menjadi orang miskin model begini. Kalau memang dia miskin karena tidak ada lagi uang untuk membiayai hidupnya, pasti dibantu. Tapi jangan kemudian miskin karena nafsu, karena ego. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita lepaskan, bebaskan dari ego ini? Alkitab kembali kepada ketentuan yang pertama. Kalau memang engkau karena belas kasihanmu, apalagi di tahun ke-7, memang kita nggak punya ikatan tahun ke-7 ya. Tapi tahun ke-7 ini menunjukkan setelah mungkin yang ke-7 kali saudara bantu dia. Saudara bantu dia 1 kali, saudara bantu dia 2 kali. Yang ke-7 kali saudara nggak perlu bantu dia lagi dengan hal surat hutang berhutang. Nih, kamu pakai aja. Bisa saja seperti itu. Karena kita sudah nggak punya ketentuan tahun ke-7, nggak kayak orang Israel. Tapi saudara yang bisa mengaplikasikannya dengan cara kita. Entah setelah saudara 7 kali bantu. Atau mungkin hal yang lainkah. Saudara mungkin merasa bahwa kali ini saya nggak mau mengikatkan diri dengan orang ini dengan hutang piutang. Dia mau berusaha misalkan, nih saya pinjemin. Lo nggak usah pulangin. Tapi kalau kamu tergerak untuk kasih saya sesuatu, silahkan. Tapi you nggak usah pulangin. Hal seperti itu saudara kalau dilakukan dari awal, ayat yang keempat itu, ayat yang kelima, asal saja, itu butuh keberanian. Maka saya yakin Allah tidak akan membiarkan umat Tuhan itu meminta-minta roti. Enggak, Tuhan pelihara. Tapi kalau sudah mulai ego saudara yang minta kemudian dipenuhi. Ada duit tetapi nggak banyak, saudara kemudian jadi rakus. Hati-hati. Jangan sampai engkau terjebak dengan hal ini. Nanti saudara jadi salah, orang yang saudara pinjamin pun bisa saudara jadikan nanti salah. Dianggap ini nggak nolong, gitu aja nggak bisa nambahin. Jadi salah semua nanti. Maka kalau sudah salah semua, percayalah nama Tuhan nggak akan dipermuliakan di situ. Jadi jangan saudara pikir nih ngatur keuangan begini, tujuannya adalah untuk ngeribetin orang Israel. Enggak. Tujuannya supaya Tuhan tetap dipermuliakan. Maka itu yang Yesus pesan kepada murid-murid juga.
Sama kalau saudara baca Matius pasal 26. Ayatnya sama. Yesus pesan kepada murid-murid 2 hari sebelum Yesus ditangkap, 2 hari sebelum Yesus nanti akan naik ke sorga, dia bilang sama murid-murid, nanti saudara baca Matius 26. Ingat ya murid-muridku, kata Yesus, orang miskin kayak begini akan tetap ada di antara kamu. Tapi sekarang kamu harus bisa memikirkannya, sebab aku sudah gak akan ada bersama-sama kamu. Sudah gak ada Yesus lagi yang bisa nolongin. Kamu yang harus bisa nolong, tapi berikan cara pertolongan yang baik. Jangan sampai pertolongan kita, asal kita pinjemin, kita jadi salah, orang lain jadi salah. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi kalau memang saudara punya keinginan untuk melakukan lebih, tanpa kemudian harus terikat dengan hutang piutang atas dasar firman Tuhan, itu tergantung hati saudara. Saudara tinggal berikan, nih saya kasih. Yuk gak usah pulangin. Ada satu kesaksian, saya tutup khotbah ini. Ada seorang anak Tuhan yang bahkan bukan hanya meminjamkan, dia seperti menyisihkan hartanya. Yuk pakai aja. Pokoknya gak usah dipulangin. Pakai aja, dia sisihkan memang hartanya. Bukan untuk dimodalin, bukan untuk dihutangin. Pakai aja. Tapi ketika orang ini terima saudara, dari harta yang dia sisihkan, dia kelola dengan baik itu. Begitu dia kasih saudara, dia kasih itu bukan seperti dia sedang mengembalikan hutang. Dia kasih bahkan itu menjadi keuntungan perusahaannya. Nih saya kasih, kita bagi-bagi. Walaupun mungkin perusahaan saya belum sebesar kamu, tapi ini dari hasil saya. Enak loh saudara. Yang punya uang awalnya pun jadi terharu terima uang itu. Yang menggunakan uang itu, yang mengembangkan usahanya pun jadi penuh dengan rasa syukur. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka ini banyak pelajaran dari ayat ini, saudara. Orang yang memang gak berduit lebih, jangan merasa miskin. Kalau engkau masih bisa beri orang lain, walaupun dari kekuranganmu, ketahuilah bahwa saudara orang kayanya. Bebas hatimu artinya. Dulu mertua saya pernah nasihati saya seperti itu. Dia bilang, bukan karena kita uangnya banyak atau sedikit. Tapi kalau kamu masih bisa kasih orang, kamu orang kaya tanya. Tapi ada orang kaya yang gak bisa kasih uang. Dialah orang miskinnya. Setuju? Agak keras ya kalau yang begini ya. Ya setuju. Duitnya banyak, tapi susah banget mau ngasih. Saya mau katakan sama saudara, ini loh orang miskinnya. Kayaknya bukan main, tapi ngasih susah. Begitu ngasih harus pakai tanda tangan. Pakai tanggal, balikin ini. Kalau enggak bunga naik. Ini berarti dia orang miskinnya saudara. Nggak boleh ada di lusuvan. Orang lusuvan, jemaat lusuvan harus dibebaskan dari seperti ini. Bukan karena duit saya banyak baru memberi, tapi karena saya bisa memberi, karena saya ingin melakukan firman Tuhan. Udah itu aja. Nanti Tuhan akan buat kita menguasai orang. Tapi kalau sudah diberkati, jangan saudara makin pelit lagi, makin sayang. Kalau diberkati, makin sayang. Ya, gawat nih, gitu. Dari uang segini, tahu-tahu tinggal segini, mau ngasih separuh aja udah kayak gimana begitu. Kita lupa, dulu kita hidup seperempat gepok. Bisa paham ya? Kadang ego yang bikin kita miskin. Saudara percaya sama Tuhan gak? Amin. Saudara masih merasa diberkati Tuhan? Saudara hidup karena Tuhan? Atau hidup karena dagangan? Kalau nggak dagang nggak hidup. Itu cara Tuhan memberkati saudara. Dari dagangan saudara lah Tuhan berkati. Kalau nggak dari mana? Emang mau Tuhan mau lempar duit dari langit, saudara? Karena saudara punya usaha Tuhan berkati. Saudara punya pekerjaan Tuhan berkati. Apa yang saudara beri itu selalu saya doakan loh saudara. Bukan karena besar kecilnya, tapi saya berdoa Tuhan supaya hati orang ini bebas dari rasa miskin. Bukan karena kecil atau besarnya, tapi karena kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati saudara ya. Jadi jangan sampai punya duit banyak tapi hatinya miskin gitu. Alias ya itu tadi, pelit ya, bin medit, bin kopet, bin segala macam ya. Tapi kalau saudara punya
Uang tidak seberapa, tapi hatimu ingin memberi. Engkaulah orang kayanya. Kalau sudah ini terjadi di Losufan, saya pikir benar firman Tuhan katakan, tidak akan ada orang miskin. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati saudara ya. Berani melakukan firman Tuhan. Nggak usah pakai perhitungan. Biar Allah yang menghitung kebutuhan saudara. Rambutmu saja Allah bisa hitung. Kebutuhanmu Tuhan bisa hitung. Maka nggak usah hitung-hitungan sama orang saudara. Allah kembalikan itu semua nanti. Mari kita berdiri. Kita nyanyi lagu yang tadi kita sudah nyanyi di awal. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau ya, memang melakukan firman Tuhan tidaklah mudah, butuh kemauan kuat. Dan biarlah cinta kita kepada Tuhan tidak ditentukan oleh karena besar atau banyaknya harta kita. Ingat, ego yang bisa bikin kita miskin, ego yang bisa kita bikin berdosa. Lepaskan ego itu, Tuhan akan berikan apa yang kita perlu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Asal saja engkau mendengar firman. Ini membutuhkan perhitungan saudara. Bukan hitung-hitung jumlah uangnya, tapi memperhitungkan keberanian saudara dan penyerahan si hidup saudara. Masalah harta, properti, uang, itu bukan hal yang mudah untuk kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Sukar. Ingat dulu Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, betapa sulit orang kaya masuk kerajaan surga, masih lebih mudah unta masuk ke pintu lubang jarum. Walaupun sebenarnya juga itu sama-sama mustahil. Unta tidak akan bisa masuk pintu lubang jarum. Pintu yang pendek, untuk orang pun dia harus membungkuk. Bagaimana unta bisa masuk? Karena unta punya punuk. Tapi Tuhan bilang masih lebih susah orang kaya masuk surga. Bukan karena uangnya, karena egonya. Karena perasaan menahan-nahan, perasaan untuk kemudian menganggap bahwa hidup saya ada di sini, ada di uang, bukan pada Tuhan. Jangan sampai perasaan itu membunuh saudara. Lalu ikut Tuhan pun akhirnya menjadi hitung-hitungan. Hanya itu yang Allah inginkan supaya orang Israel nanti ketika mereka diberkati, mereka gak lupa. Kadang pada waktu kita masih sedikit-sedikit, kita datang kepada Tuhan dengan hati hancur.
Ketika Tuhan berkati, mendadak kita lupa kita punya Tuhan yang memberkati. Maka yang bikin miskin bukanlah uang kita, bukan jumlah uangnya, saudara, tapi ego, rasa takut. Maka biarlah firman Tuhan mengajar kita, bukan hanya dengan angka kita pertaruhkan hidup kita, saudara ya, tapi dengan kerelaan. Dengan kerelaan, bukan dengan angka. Yang merasa tidak sekaya orang lain, jangan takut memberi. Yang sudah lebih kaya, janganlah anggap bahwa dengan menambah kekayaanmu akan mengamankan hidupmu. Belum tentu. Sudah banyak contoh di dunia ini. Orang yang cepat kaya, cepat juga hancur. Karena Allah menghukum orang-orang yang berdosa karena egonya. Allah ingin hidup kita itu aman, stabil, gak terikat dengan apa-apa, tetap bisa bebas melayani Tuhan, bebas mempersembahkan hidup kepada Tuhan, bebas mencintai Tuhan. Maka kalau saudara lakukan firman Tuhan ini dengan benar, asal saja engkau mendengar dan lakukan dengan setia, Allah akan berkati saudara sampai orang akan terus mencari saudara. Karena saudara akan dibuat menguasai orang lain, tidak akan dikuasai orang lain. Ingat baik-baik saudara janji Tuhan di ayat yang ke-6 ini. Tuhan akan buat itu juga kepada saudara. Tergantung cintamu kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bebaskan hati saya dari ego, dari keterikatan dengan benda. Semua toh punya Tuhan. Kalau kembali kepada Tuhan, Tuhan datangkan lagi dengan caranya. Kita beri kepada Tuhan, Tuhan akan datangkan lagi uang-uang itu dengan caranya. Banyak yang Tuhan buat saudara, tapi Tuhan juga tuntut, maukah juga banyak kita buat untuk Tuhan. Itu menentukan juga apa yang Tuhan buat bagi kita. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Tuhan Yesus, kami ingin jadikan ini perenungan kami. Kami ikut Tuhan. Dari awal kami ikut Tuhan sampai hari ini. Kami tidak ingin diubah. Kami tidak ingin mengubah hati kami. Bahkan ketika kami mungkin di awal kami belum mendapatkan apa-apa. Setelah ikut Tuhan,
Tuhan buat pekerjaan kami menjadi lebih baik, usaha kami lebih baik, kami pun tetap ingin menjaga hati kami agar tidak ada yang berubah di hati kami. Oleh karena kami takut untuk membuat perhitungan dengan Engkau. Hidup kami lebih mahal daripada apa yang kami punya. Kami tahu Tuhan, hidup kami masih lebih mahal, bahkan lebih mahal dari angka-angka uang yang kami miliki. Kami mungkin hanya bisa membelanjakan kebutuhan hidup. Kami hanya bisa mungkin membelanjakan kesenangan jiwa, berlibur atau bersenang-senang. Tapi kami tidak bisa membeli hidup kekal. Kami tidak bisa membayar sorga, karena itu hanyalah belas kasihan Tuhan. Uang kami mungkin kami bisa beli untuk membangun gereja, tapi kami tidak bisa membeli dengan uang kami kerajaan Tuhan. Maka Tuhan, bicaralah dalam hati kami sedemikian rupa, jangan sampai kami perlahan-perlahan mulai dikuasai oleh ego, dikuasai oleh ketamakan, rakus, sehingga akhirnya kami merasa hidup kami berkekurangan, merasa miskin, padahal kami punya banyak harta mungkin. Kami bahkan bisa membelanjakan apa saja, kami bisa pergi kemana saja untuk membuat hidup kami senang, berlibur. Tapi kami merasa sepertinya kami tetap berkekurangan. Maka Tuhan, kalau sampai kami punya perasaan ini, kami minta ampun kepada Tuhan. Kami tidak ingin mengejek Tuhan hanya karena finansial, hanya karena uang kami. Karena firman Tuhan berkata tidak akan ada orang miskin sebetulnya. Tapi kalau sampai ada, maka kemiskinan itu karena kami mulai tamak, kami mulai rakus, kami mulai ego. Kami tidak lagi menyerahkan hidup kami seperti dulu kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Jaga hati kami Tuhan. Pendeknya kami tidak ingin mengubah hati kami sedikit pun. Kami hanya ingin menjaga komitmen kami seperti kami pertama kami kenal Tuhan. Kiranya kami tetap ada di dalam cara yang sama, kemurnian hati yang sama sampai akhir hidup kami kelak. Tuhan tolong kami. Berkati Tuhan mereka yang betul-betul membutuhkan ongkos-ongkos untuk kehidupan mereka. Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Tuhan berkati karena mereka bekerja. Tuhan berkati karena mereka gigih bekerja. Itulah tempat Tuhan memberkati mereka, memberkati umat-Mu. Maka hamba berdoa jangan sampai mereka menjadi malas bekerja. Karena dengan cara pekerjaan itulah Tuhan punya tempat untuk memberkati. Buatlah mereka rajin bekerja. Buatlah mereka bersemangat bekerja. Sama dengan semangat mereka untuk beribadah. Sama dengan semangat mereka untuk berkorban. Buat mereka juga semangat bekerja. Pendeknya Tuhan pasti pelihara hidup kami. Tuhan pasti pelihara hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati keseharian mereka. Berkati pekerjaan mereka. Apa yang mereka jumpai dengan tangan mereka, buatlah itu mereka kerjakan, supaya hasilnya mereka bisa nikmati untuk hidup mereka, untuk rumah tangga mereka, bahkan mungkin untuk saudara-saudara mereka. Tuhan izinkan lewat kami yang diberkati, kami sisihkan buat mereka yang lain. Dan terlebih lagi kami bisa berikan untuk Tuhan seberapa yang perlu sesuai dengan firman Tuhan, dengan pemberian-pemberian kami. Yang jelas Tuhan tidak akan pernah memberikan kami kemiskinan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Rumah mereka Tuhan jaga. Anggota rumah mereka, seisi rumah mereka Tuhan jaga. Sehat-sehatkan selalu kami semua. Berikan kami kesehatan supaya kami bisa bekerja. Kami bekerja, kami diberkati. Kami diberkati, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, Allah dipermuliakan.
Dan karena Allah dipermuliakan, kami akan makin diberkati. Karena begitulah firman Tuhan menuliskannya. Kiranya siklus itu kami punya sebagai satu kesaksian kuat. Kesaksian kuat karena kami yang mengalami sendiri, bukan cerita orang. Kami bekerja, kami diberkati. Kami diberkati, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan pulang sebentar, Tuhan jaga kami di jalan. Jauh dekat berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan jaga. Hindarkan kami dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tibakan kami di rumah dengan segala selamat tentunya. Korban-korban persembahan umat-Mu berkati. Persepuluhan umat-Mu berkati. Bila lewat firman Tuhan ini mereka semakin disadarkan. Bukan karena angka dan jumlahnya, tapi karena kerelaannya, karena kecintaan mereka kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan akan bekerja untuk makin memberkatinya. Itu adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Tapi tugas kami bebaskan hati kami dengan jumlah dan angka-angka. Kami bebaskan hati kami dengan kerinduan untuk memberi, kerinduan untuk berkorban. Nama Tuhan dipermuliakan. Besertalah dengan rekan-rekan kami yang tidak hadir, mungkin karena sakit atau karena berhalangan, karena ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang bersamaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata, amin.